Hari ini kita akan belajar tentang Yunus. Kita buka di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu berserurat terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Hari itu Yunus bukannya mengikuti perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus malah pergi ke Tarsis. Alkitab mengatakan dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Yunus hari itu sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak ingin mengikuti Engkau. Aku tidak ingin melakukan panggilanmu. Aku tidak ingin mengikuti perintahmu untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Engkau ke Niniwe. Aku mau mengikuti keinginanku sendiri pergi ke Tarsis. Hari itu Yunus mengambil keputusan untuk jauh dari Tuhan. Yunus mengambil keputusan untuk tidak lagi mengikuti Tuhan, untuk tidak lagi diatur hidupnya oleh Tuhan, untuk mencari kesenangan sendiri, untuk hidupnya dipimpin oleh dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Ketika Yunus mengambil keputusan jauh dari hadapan Tuhan, ternyata apa yang terjadi? Berikutnya kita baca. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kemudian ketika Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, jangan dipikir Yunus enak-enak. Tiba-tiba ada badai besar yang menghantam kapal Yunus, dan hari itu kapal itu benar-benar hancur, terpukul oleh badai itu. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus sedang mengusik kedaulatan Allah. Yunus sedang tidak menurut kepada Tuhan. Dan ketika Yunus tidak menurut kepada Tuhan, hari itu Tuhan mendidik Yunus. Dengan apa? Dengan mendatangkan badai menghancurkan kapal yang dinaiki oleh Yunus. Dan ketika badai itu datang, itu badai yang benar-benar besar sekali dan menghancurkan kapal. Yunus berpikir, aku akan baik-baik saja ketika melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tapi ternyata apa? Tuhan ini menurunkan badai yang besar. Untuk apa? Untuk membuat Yunus kembali. Untuk membuat Yunus sadar bahwa menjauh dari Tuhan itu akan berurusan dengan kedaulatan Allah. Kalau biasanya Yunus menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, hari ini Yunus melihat betapa kedaulatan Tuhan yang maha besar itu bisa turun ketika dia lari dari hadapan Tuhan. Hari itu Yunus lari dari hadapan Tuhan dan Tuhan membuat badai turun atas hidupnya. Kadang-kadang kita ini seperti Yunus. Kita mau lari dari hadapan Tuhan, kita tidak mau lagi diatur Tuhan, kita tidak mau mengabdi kepada Tuhan, kita tidak mau mengikuti hukum-hukum Tuhan, kita mau hidup kita dipimpin oleh diri kita sendiri, kita mau mengejar kesenangan hidup, kita mau memuaskan hawa nafsu kita mau hidup jauh dari Tuhan. Saya mau berkata, jangan lakukan. Kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, kembali. Kenapa? Kalau engkau tidak segera kembali, maka akan terjadi yang seperti Yunus ini, di mana badai besar yang dari Tuhan akan datang dan menghancurkan kapal hidup kita. Badai ini besar sehingga ditulis kapalnya hancur. Jangan menunggu kapal hidup kita hancur baru kita kembali sama Tuhan. Jangan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati. Segera kembali sebelum kapal hidup kita ini benar-benar hancur berkeping-keping. Ketika itu terjadi, hancur berkeping-keping, terlalu mahal harga yang harus kita bayar. Karena kekerasan hati kita.
karena hati kita menjauh dari Tuhan. Mari jangan seperti Yunus. Kita baca ayat berikutnya. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan Yunus ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ketika Yunus, kapalnya sudah berkeping-keping, yang berikutnya terjadi apa? Yunus dibuang ke dalam lautan. Ketika kapal sudah hancur seperti itu, Yunus masih tidak mencari Tuhan. Hal yang kedua terjadi. Dia dibuang ke dalam lautan. Lautan berbicara pencobaan. Lautan berbicara kegelapan. Lautan berbicara bencana. Lautan berbicara masalah yang lebih besar, lebih luas, lebih mengerikan. Hari itu Yunus benar-benar masuk ke dalam masalah yang benar-benar sangat mengerikan. Dan itu hampir-hampir merenggut nyawa Yunus. Dilempar ke dalam lautan. Jangan berpikir orang dilempar ke lautan yang sangat dalam itu bisa hidup. Mustahil. Banyak orang tenggelam dan kemudian mati karena dilempar dari lautan. Yunus pun terancam mati. Artinya nyawanya hampir-hampir hilang. Harga yang dibayar oleh Yunus ketika lari dari hadapan Tuhan, nyawanya setelah kapal hidupnya benar-benar hancur, kemudian apa? Nyawanya terancam. Nyawanya terancam hilang, masuk ke dasar lautan. Kita baca ayat berikutnya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Ketika masalah sudah demikian dalam, ketika nyawa sudah terancam, baru Yunus itu kemudian baru mau tobat. Dan Tuhan menyelamatkan Yunus, mendatangkan seekor ikan besar menelan Yunus. Hari itu Yunus diselamatkan oleh Tuhan melalui seekor ikan yang besar. Tapi apa yang terjadi? Yunus belum selesai, belum keluar sepenuhnya dari masalahnya. Di dalam perut ikan kembali Yunus merasakan hal-hal yang tidak enak. Yunus harus hidup dalam kotoran, tinggal dalam kotoran ikan. Hari itu bau busuk dan segala macam kotoran ada dalam perut ikan. Itu benar-benar sangat mengerikan sekali. Pencobaan yang dialami oleh Yunus, masalah yang didapat oleh Yunus karena menjauh dari Tuhan benar-benar mengerikan, masuk perut ikan. Jadi kalau hari ini kita tidak mau seperti Yunus, kita tidak mau masuk dalam perut ikan, artinya apa? Masalah yang sangat mengerikan, benar-benar mengancam nyawa. Saya mau bilang, kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan, maka engkau akan dikeluarkan dari masalahmu oleh Tuhan. Kalau tetap mengeraskan hati, tetap engkau akan berada di dalam perut ikan. Ketika Tuhan mendidik kita, kita harus segera tahu, oh iya, aku harus segera kembali kepada Tuhan. Aku harus segera keluar dari dosaku. Aku harus segera kembali kepada Tuhan. Aku harus segera mendekat kepada Tuhan. Kita baca ayat berikutnya. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Yunus bertobat ketika nyawanya terancam diambil dari hidupnya. Ketika kematian mengancam dia, baru Yunus bertobat. Lebih baik kita bertobat ketika kita sedang sehat, ketika segala sesuatu sedang baik, kita sedang tidak menghadapi banyak masalah. Lebih baik kita jangan menjauh dari Tuhan. Lebih baik kita jangan mengeraskan hati kita ketika kita dengar firman Tuhan. Lebih baik kita segera kembali kepada Tuhan sebelum nyawa kita terancam. Karena apa? Karena kita menjauh dari Tuhan. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku.
Ketika masalah sudah merenggut, hampir mengambil nyawanya, ketika nyawanya sudah berada di dalam bahaya, baru Yunus ini teringat akan Tuhan, baru dia mau kembali kepada Tuhan, baru mau bertobat. Ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ketika dia teringat kepada Tuhan, dia kembali menaikkan permohonannya, menaikkan doanya, menaikkan nasarnya. Kembali dia menjalin hubungan dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, kembali menyembah Tuhan, menaikkan doa kepada Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ketika Yunus sudah bertobat, Yunus kembali mengikuti Tuhan, Yunus kembali mengabdi kepada Tuhan. Hari itu Tuhan memerintahkan ikan itu mengeluarkan Yunus dari dalam perutnya. Dan Yunus dikeluarkan oleh ikan itu ke darat. Tuhan memberikan kesempatan kepada Yunus untuk hidup. Tuhan memberikan kesempatan kepada Yunus untuk bertobat dan kembali melayani Dia. Kita baca ayat berikutnya, Yunus 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Hari itu Yunus setelah bertobat dan kembali mengikuti Tuhan, datang firman Tuhan untuk kedua kalinya, menyuruh Yunus pergi ke Niniwe. Yunus diberikan Tuhan kesempatan kedua untuk melayani Tuhan, untuk kembali memberitakan firman, untuk kembali dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kedua. Ketika kita bertobat, kita menyadari kesalahan kita, ya kita mungkin yang sudah dulu menjauh dari Tuhan, Tuhan panggil, nak, aku beri engkau kesempatan kedua. Kali ini engkau jangan lari dari hadapanku, kali ini engkau benar-benar harus taat kepadaku. Dan Yunus benar-benar hari itu taat kepada Tuhan. Kesempatan kedua itu dipakai untuk Yunus mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia kembali ke Niniwe untuk menyampaikan pertobatan. Dia kembali ke Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan. Yunus kembali memberikan hidupnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kesempatan kedua itu benar-benar dipakai oleh Yunus untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya mau bilang, yang sudah menjauh dari Tuhan kembali, masih ada kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita kembali menyampaikan firman-Nya, kembali mau dipakai oleh Tuhan, kembali mendekat kepada Tuhan, kembali menjalin hubungan kepada Tuhan. Engkau yang sudah jauh kembali. Sebelum apa? Sebelum engkau masuk perut ikan seperti Yunus. Kembali. Ketika kasih karunia masih berlaku atas bumi ini, ketika kasih karunia masih berlaku atas hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta anugerahnya menyucikan hidup kita. Kita minta darah Yesus menyucikan hidup kita dan memberi kesempatan kepada kita. Kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan yang dialami oleh Yunus. Saya berdoa kita semua mengerti firman ini. Kita semua kembali kepada Tuhan. Kita semua mau mengabdi kepada Tuhan. Kita semua mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Sekian, Tuhan memberkati.